Hai sobat YouTuber, jumpa kembali dengan saya Hamzahia. Di konten saya berikut ini saya akan mengulas sebuah film jadul produksi tahun 1985 produksi PT Kanta Indah Film. Film ini disutradarai oleh Imam Tantowi dengan tajuk Tertembaknya Seorang Residivis. Kisah ini berawal dari persahabatan sekelompok anak-anak kecil yang ditampung oleh seorang anak jalanan remaja bernama Usin. Dia itu adalah Wawan, Adul, Komeng, dan Rudi. Mereka diajari oleh Usin untuk mencopet dan mencuri berbagai macam kejahatan lainnya seperti menjadi bajing loncat, mencopet di pasar, atau mencuri onderdil kendaraan di parkiran. Belasan tahun kemudian anak-anak ini sudah malang melintang di dunia hitam. Mereka menjadi residivis kambuhan dan kerap keluar masuk penjara. Wawan sudah menjadi seorang residivis yang sangat disegani dan menjadi kaki tangan Osin. Ia yang selalu ditugasi sebagai ketua untuk memeras para pengusaha dan juga melakukan aksi-aksi kriminal lainnya seperti merampok. Namun Wawan punya prinsip bahwa ia hanya butuh hartanya dan tidak boleh membunuh. Suatu ketika memeras, Wawan berkenalan dengan seorang wanita piaraan Jupri, seorang kepala preman yang wilayah kekuasaannya diambil alih oleh Wawan. Mereka pun saling jatuh cinta dan kemudian gadis itu bernama Susi diajak Wawan untuk tinggal serumah. Meskipun belum terikat pernikahan, tapi Wawan berjanji akan menikahi wanita itu. Wawan yang dalam aksi-aksinya melanggaran keras anak buahnya untuk membunuh. Suatu ketika pantangan itu dilanggar oleh Komeng ketika ia membunuh seorang pembantu pemilik rumah yang tak sengaja melihat perampokan atas tuannya itu hingga ia mencelurit leher dari si pembantu yang berteriak. Namun siapa sangka beberapa waktu kemudian setelah Wawan sempat memukuli Komeng karena melanggar pantangannya, Wawan sendiri malah melanggar aturan yang ia buat. Ia pun tanpa sengaja membunuh seorang gadis yang juga orang tuanya dirampok. Gadis itu merasa karena ada polisi yang lewat, padahal itu adalah sirine ambulan. Karuan saja Wawan yang panik mengira gadis itu akan melarikan diri dan mengadu pada polisi yang padahal mobil ambulan. Wawan segera menarik pelatuk pistolnya dan menembak si gadis hingga tewas. Esoknya Wawan melayat ke pemakaman. Di pemakaman hadir pula calon suami si gadis yang ditembak oleh Wawan, yaitu Daniel, seorang reserse yang kemudian ia berniat untuk mengusut sendiri kasus pembunuhan yang menimpa kekasihnya itu. Sejak kejadian itu, Wawan yang melanggar pantangannya sendiri yang menjadi murung. Melihat perangai Wawan yang berubah, istrinya Susi kemudian menasehatinya, namun Wawan malah marah. Dan ia mengira perempuan hanya bisa menitikkan air mata saja. Kemudian Susi menasehati Wawan bahwa selebar apapun dosa manusia, kalau ia mau sungguh-sungguh untuk bertobat, Allah akan mengampuninya. Wawan pun tersadar dan ia kemudian bekerja di sebuah proyek setelah meniat mengundurkan diri dari dunia kejahatan yang ia jalani selama ini. Meskipun awalnya Usin Tato tidak setuju. Komeng yang merasa dendam karena pernah digebuki oleh Wawan saat ia melanggar pantangannya
mencoba menghasut Usin dan mengatakan, "Apamu bos percaya kalau Wawan akan setia pada sumpahnya yang berjanji tidak akan membocorkan rahasia kejahatan mereka pada polisi?" Akhirnya Usin pun menuruti saran Komeng untuk memancing Wawan keluar dari persembunyiannya. Setelah berkali-kali mereka gagal untuk membunuh Wawan, apalagi ketika di proyek Wawan yang hendak dibunuh oleh Komeng dan Rudi ditolong oleh Daniel yang menyamar sebagai kuli proyek juga. Akhirnya Wawan membawa Daniel ke rumahnya dan dikenalkan pada Susi, calon istrinya. Karena Susi tidak memasak, kemudian Wawan mengajak Daniel untuk makan di luar. Kepergian Wawan ini menjadi petaka bagi Susi, yang setelah mengabari pada Wawan agar segaranya cepat meninggalkan Jakarta pada malam itu juga, karena ia mengetahui Adul dibunuh oleh Komeng CS. Namun karena Wawan tak enak hati sama Daniel, ia kemudian mengajak Daniel untuk pergi makan, dan tinggallah Susi sendiri. Kemudian didatangi oleh Komeng dan Rudi yang kemudian membunuh dan sebelumnya memperkosa beramai-ramai. Penyamaran Daniel akhirnya terbongkar ketika Wawan mendapat firasat kalau istrinya meninggal. Ia menemukan jati diri Daniel yang sebenarnya kalau ia seorang reserse. Daniel pun akhirnya berterus terang kalau ia adalah calon suami dari korban yang dibunuh oleh Wawan. Dan Wawan pun berjanji akan menyerahkan diri, namun dia akan izin dulu pada Susi. Namun betapa kagetnya ia ketika pulang melihat Susi sudah menjadi mayat. Wawan pun mengatakan kepada Daniel, "Beri kesempatan gue untuk menembus semua dosa gue. Dengan kata lain, gue harus balas ke perbuatan mereka." Kemudian Wawan dan Daniel menyatroni markas Usin. Namun sayang, Usin tidak ada di rumah karena dia sudah pergi ke markas yang satunya. Yang ada cuma istrinya yang takut beserta anaknya. Wawan pun datang bersama Daniel untuk menyerbu ke markas Usin. Usin pun meninggal ditembak oleh pelurunya Wawan. Namun ketika Daniel mendekati Wawan, Wawan menepis tangan Daniel dan ia berdalih mana mungkin seorang residivis akan menyerahkan diri kepada polisi. Dan Daniel mengatakan, "Bukankah anak Bung telah berjanji untuk menyerahkan diri?" Alih-alih mengajak berdamai, Wawan malah mencoba menodongkan senjata ke arah Daniel, yang padahal senjatanya itu tidak ada pelurunya karena Wawan sudah melepasnya terlebih dahulu. Merasa jiwanya terancam, Daniel kemudian menembak Wawan terlebih dahulu. Dan betapa kagetnya Daniel, ternyata pistol Wawan kosong tanpa peluru. Dan taulah Daniel bahwa Wawan hanya berpura-pura ingin menembaknya, padahal dia tidak mengisi pistolnya dengan peluru. Dan Daniel menanyakan hal itu. Kemudian Wawan menjawab agar himpas dendam Daniel selama ini kepada Wawan yang ingin mengusut tuntas pembunuh calon istrinya tersebut. Demikianlah sekilas tentang film Tertembaknya Seorang Residivis yang disutradarai oleh Imam Tantowi, dibintangi oleh Berry Prima, Adnan Bangun, Wike Wedawati. Oke sahabat-sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.